Coba tebak aku lagi ada di mana? Digunakan selain untuk pertandingan sepak bola juga akan ada untuk kesenian juga ya. Tadi Bapak di depan sempat bilang ini udah mau rampung. Udah berapa persen nih Pak? Udah pada nggak sabar nih. Teman-teman pingin kapan bisa dipakainya. Nanti next kita boleh nih undang Pak Anies nih. Hai guys, coba tebak aku lagi ada di mana? Pokoknya aku ada di tempat yang udah ditunggu-tunggu banget sama semuanya nih pasti. Ada yang udah tebak ya? Masih rahasia. Nah sebelum aku bocorin ini aku ada di mana, kita cari dulu yuk. Aku mau ngobrol-ngobrol sama expertnya nih. Kita coba cari di mana ya? Oh itu dia. Yuk yuk. Halo. Halo, baik. Nah ini dia guys, aku udah sama Mas Ari. Yes, bener banget tadi siapa yang nebak, aku ada di Jakarta International Stadium. Yeay, bentar lagi udah selesai ya Mas ya. Yes. Mas Ari, tahu nggak Mas Ari ini di sini sebagai apa nih Mas? Manager proyek Jakarta International Stadium. Ini mewakili masyarakat, aku mau ngucapin selamat Mas, sumpah keren banget. Kalian harus datang ke sini. Pasti harus datang. Ya. Tapi ini aku penasaran, ini tuh kapan sih Mas pembangunannya, dimulainya sejak kapan nih awal startnya? Iya, proyek stadium ini dimulai sejak ini ya, di bulan September. Saat ini alhamdulillah sudah berapa pekan ya, sudah masuk pekan ke 132 dan kita tinggal dalam tahap penyelesaian akhir di akhir bulan ini insya Allah. Yeay, mudah-mudahan akhir bulan ini selesai ya. Kita doain semuanya lancar. Terus Mas, tapi inspirasi nama Jakarta International Stadium itu dari siapa Mas? Ya sebenarnya kalau terkait nama ini dari Pak Gubernur ya Mbak ya, karena dalam penugasan kepada kami, kepada PT Jakpro, kami diberikan tugas untuk membangun stadion olahraga bertaraf internasional. Diberikan nama Jakarta International Stadium karena nantinya bakal menjadi ikon baru di ibu kota Jakarta. Wih, mantep banget. Tapi ini aku dengar katanya namanya masih sementara, akan berubah atau gimana tuh Mas? Ya nanti masih negara. Masih menunggu arahan dari Pak Gub ya. Terus Mas, tapi kalau untuk desainnya sendiri, itu inspirasinya itu dapat dari mana Mas? Wah, kalau kita ngomong desain ya, kita bisa melihat nih dari sini nih. Ya, ini kan bentuk stadion utamanya kita bisa melihat ya seperti bentuk melingkar gitu ya. Bulat. Ini sebenarnya inspirasi dari ikat kepala pakaian adat Betawi ya. Oh, jadi ini ada unsur Betawinya. Betul. Jadi kita tahu namanya udeng-udeng atau tutup kepala tradisional adat Betawi, kita transformasikan secara modern menjadi bentuk fasad utama. Ini merupakan performance dari Jakarta International Stadium. Karena kita bangunnya kan di Jakarta ya, kan tidak boleh melupakan kearifan lokal. Jadi kita adopsi dan ditransformasikan modern melalui beberapa segmen fasad ya. Ini membentuk perubahan masa dari bangunan Jakarta International Stadium. Wow, keren banget. Jadi tidak meninggalkan unsur-unsur budayanya ya Mas ya. Mas, tapi kalau ini cukup aku lihat tuh juga aksesnya cukup banyak ya, banyak sekali kita bisa menggunakan akses macam-macam lah ya. Kalau selain kendaraan pribadi nih, untuk transportasi umum untuk menyampai ke sini tuh ada Mas nanti? Iya, ada. Karena kita ini membangun tidak hanya stadion saja, tapi sebenarnya kawasan olahraga terpadu. Oh, jadi semuanya juga terpadu, ya? Itu nanti akan terintegrasi dengan sarana angkutan umum massal. Nah, kita bisa lihat tuh di sisi barat sudah ada shelter Transjakarta. Saat ini sudah beroperasi, koridor 14 dari Senen menuju ke JIS. Ini salah satu yang sudah beroperasi. Nantinya ada di sisi utaranya lagi ada stasiun komuter lain. Wah, juga udah akan ada nanti ya di sana. Dan nanti LRT fase 2A itu yang bangun juga Jakpro akan terintegrasi di Plaza Barat. Jadi di sini nanti akan ada beberapa sarana angkutan umum massal yang akan memudahkan masyarakat atau penonton yang akan berkunjung ke Jakarta International Stadium. Oke deh, nah tuh buat teman-teman jangan khawatir karena transportasi umum juga udah diperhitungkan ya dan diperhatikan untuk bisa datang ke sini. Kita boleh masuk nggak Mas? Ayo, kita lihat-lihat. Kita masuk yuk. Ini udah pakai teknologi turnstile ya Mas ya? Iya, betul. Sudah canggih Pak, dilengkapi dengan pemindai suhu ya. Kita ada
masuk era new normal dan nantinya pengunjung tinggal tap atau scan melalui barcode ini. Oh, jadi udah canggih nih guys, udah pakai scan barcode atau QR code ya. Jadi nggak ada lagi bobol-bobolan ya. Sobek-sobek karcis. Nggak ada sobek-sobek karcis dan nggak ada bobol-bobolan lagi ya. Siap. Ini kita harus mendukung nih semuanya, beli tiket resmi untuk bisa untuk pemasukan juga buat apa namanya dari pengelolaan stadion juga. Terus juga buat klub ya pastinya ya, Iya. kalau misalnya kita beli langsung. Tuh, keren guys, coba kita masuk dulu yuk. Yuk. Kita lewat situ dulu ya. Wow. Wow, keren ya. Iya, Megah keren sekali. banget, megah banget mas. Wow. Ini udah single seat ya semuanya ya. Ini kita boleh duduk nggak sih? Boleh. Boleh, kita duduk dulu ya sambil ngobrol-ngobrol. Mas, ini keren banget ya. Ini aku lihat tuh kan kayaknya besar banget. Ini kapasitas stadion berapa orang mas maksimal? Kapasitas Jakarta International Stadium ini 82.000 tempat 82.000. Betul. Oh, banyak sekali guys, 82.000. Jadi tenang aja, nggak usah takut kehabisan tiket. Masuk 10 besar stadion di dunia ya. Iya, Di yang sini. besar dan terbanyak ya Iya, untuk betul. kapasitasnya. Terus mas, tapi kalau untuk kategori tribunnya, ada kategori apa aja di sini? Sorry. Kategori tribun? Oh, tribun. Mm-mm. Ya, kalau di Jakarta International Stadium, nah seperti kita duduk di sini di tier 1, kita Ini di VIP? kursi tribun reguler. Oh, tribun reguler Ya, di sini. Nantinya Oke, bakal oke. ada kursi tribun untuk VIP itu di lantai 5 sama 6, yaitu namanya corporate box. Oh. Kemudian di belakang kita nih, Mhm. pemerintah, nah Ya. itu yang ada kacanya, Mhm. itu di belakang ada kaca anti peluru itu untuk ruang VVIP. Oh, ini untuk VVIP? Iya, untuk VVIP kursi ini? tribun Tribun VVIP. VVIP, oke. Biasanya untuk kepala negara, kepala daerah, perdana menteri itu ya, Mhm. beserta stafnya dan beberapa tamu VVIP lainnya. Oh, berarti ada tidak area dijual khusus. umum ya? Tidak. Oh, yang Ya. itu khusus ya? Iya. Kalau berarti kalau yang orang umum beli, kalau mau nonton di VIP, di sebelah sana ya? Iya, nantinya pada saat pengelolaan memang kursi ini terbagi dari 3 tiers atau 3 tingkatan ya. Oke. Dari 82.000 kita berada di tier 1 ya. Nanti di sana yang ada tingkat agak gantung itu tier 2 dan yang paling tinggi itu tier 3. Oke. Iya, jadi ada 3 tingkatan di Jakarta International Stadium untuk tribunnya. Oke. Banyak banget ya Pak, 82.000. Itu artinya emang ini nantinya digunakan selain untuk apa namanya pertandingan sepak bola juga akan ada untuk kesenian juga ya? Iya. Katanya didesain untuk itu juga. Ya, karena ini kita bisa melihat ya di atas ini sedang dikerjakan penyelesaian untuk atap buka tutup atau retractable roof. Yes. Kenapa buka tutup? Nah, itu JIS ini tidak hanya digunakan nantinya untuk sepak bola saja, tapi bisa untuk kegiatan konser musik bahkan kelas dunia ya. Wow. Kita bisa selenggarakan pameran, festival di venue Jakarta International Stadium. Jadi mau pagi, siang, sore, malam itu ya, panas, hujan nggak masalah. Nggak masalah Karena ya. kita punya atap buka tutup atau Iya, retractable roof. Nanti kita bisa lihat ya. Pak, tapi ini kalau apa namanya pengerjaannya kan tadi Bapak di depan sempat bilang ini udah mau rampung. Udah berapa persen nih Pak? Udah pada nggak sabar nih. Teman-teman pingin kapan bisa dipakainya? Alhamdulillah progres sudah mencapai 98,6%. Wow, Tinggal sebentar menyelesaikan lagi ya. sedikit lagi. Mohon doa restunya ya. Pasti dong Pak. Berarti sebentar lagi ini rencananya akan diresmikan kapan Pak? Ya, kalau itu nunggu Menyusul? arahan dari Pak Gub ya. Oh, belum ada pengumuman Pokoknya ini. tunggu kejutannya. Oh, tunggu kejutannya. Kita kapan nih bakalan diresmikan? Cuman yang pasti akan sesegera mungkin ya Pak ya. Siap. Pak, tapi ini kan aku dengar katanya dibangun dengan konsep green building ya. Ini Iya. maksudnya gimana nih Pak? Aku juga dengar ada levelnya, level platinum. Oh, iya. Bisa dijelasin nggak maksudnya Iya. gimana tuh? Pada saat pembangunan, alhamdulillah proyek Jakarta International Stadium ini sudah mendapatkan sertifikasi green building. Wow. Ini dengan grade platinum. Nggak tanggung-tanggung, yang ini level tertinggi untuk Tertinggi? kategori bangunan hijau ramah lingkungan. Karena kan ada level silver, gold, sama platinum. Ini kemarin kita juga sudah mendapatkan rekor muri sebagai stadion pertama dengan grade platinum Wow. Indonesia ya. Dan kedua, rekor muri yang kedua kita stadion dengan sistem atap buka tutup pertama. Dan yang ketiga, nah ini cara ngangkat atapnya ini menggunakan metode namanya heavy lifting. Jadi beban seberat kurang lebih 3.900 ton ini diangkat secara serentak. Itu juga
kemarin sudah kita dapatkan Oh. rekor murinya. Rekor muri ya? Iya. Belum jadi aja udah dapet rekor muri. Iya. Wow, keren banget. Tapi Pak, aku kan lihat nih, yang bolong-bolong, jadi tuh di luar ya guys, di luar apa desain stadion ini, itu ada bolong-bolong. Tapi katanya itu nggak cuma sembarang bolong-bolong ya. Oh, iya. Apakah itu konsep green building-nya atau gimana tuh Pak? Iya, ini salah satu penilaian dari green building juga. Jadi kalau kita melihat konsep fasad ya, fasad di sini berupa perforated atau fasad yang berlubang-lubang atau bolong-bolong. Sebenarnya itu melalui perhitungan yang cukup rumit karena dihitung ini 50% ya komponen void-nya itu bisa mengalirkan sirkulasi udara alami ke stadion. Nah, itulah salah satu penilaian di green building ya. Oh, itu ada salah. Jadi tadi ada banyak ya Iya, penilaiannya jadi ya. untuk penilaian green building itu ada 6 ya, kurang lebih apa ada aja tuh? 6 kategori. Yang pertama itu tepat guna lahannya, bagaimana kita memanfaatkan site ini bisa efisien dan memenuhi kriteria dalam green building. Yang kedua, prinsip konservasi dan efisiensi energi. Salah satunya kita kan menggunakan solar panel gitu ya. Itu untuk penggunaan energi terbarukan gitu ya. Terus kemudian aspek konservasi air kita perhatikan ya, bagaimana penanganan air ini yang terutama air hujan gitu ya. Air hujan itu bagaimana bisa digunakan kembali untuk sistem irigasi, terutama landscape ya, landscape bangunan, kemudian penerapan zero runoff gitu ya, jadi air limpasan hujan itu tidak mengenangi kawasan. Ya, gitu. itu maksudnya kan banyak yang nanya tuh Pak. Jadi kan aku sempat buka Q&A. Mereka tuh banyak yang nanya zero runoff tuh maksudnya itu tadi apa? Iya, zero runoff itu air hujan yang ada di kawasan ini tidak dibuang keluar, melainkan diresapkan di kawasan. Oh, Jadi diresapkan itu di kawasan. salah satu prinsip yang menjadi penilaian juga dalam green building. Nah, tapi itu banyak juga yang nanya kemungkinan untuk tergenang airnya kalau hujan itu ada berapa persen Pak? Kalau tergenang di sini sudah memperhatikan level fail banjir ya, artinya JIS ini didesain sudah di ketinggian 2,3 meter ya dari permukaan air laut. Ini sesuai dengan aturan atau regulasi yang dikeluarkan dari Pemprov DKI. Jadi kalau kita melihat ya insya Allah sudah aman ya dengan curah hujan ke rata tahunan dan dengan prinsip zero runoff itu air ini diresapkan di kawasan, jadi tidak lari ke jalan di kawasan sekitar. Jadi nanti main bola juga nyaman ya Pak ya, nggak ada yang nggak becek-becekan guys, nggak bentuk kubangan gitu. Pak, tapi ini kita penasaran, banyak yang request juga, aku juga termasuk udah penasaran mau lihat ruang ganti dong. Boleh. Boleh ya, kita lihat ruang ganti sambil ngobrol di sana. Siap. Oke, lewat mana kita? Lewat yang tadi. Lewat sini ya? Oke. Oh, ini locker room ya Pak? Ini locker room untuk tim home. Oh, Jadi untuk tim di home. Jakarta International Stadium kita punya 4 locker room. Dan Ada berapa? 4? 4, iya, 4 locker room. Kita sekarang posisinya di ruang ganti pemain untuk tuan rumah atau home. Ini untuk apa sih Pak? Itu untuk bersih sepatu. Oh, agak-agak norak. Oke. Standarnya gini ya? Iya. Maklum lah, bukan jadi pemainnya, jadi nggak pernah masuk locker room. Pernah sih ngintip-ngintip tapi nggak pernah tahu. Tapi Pak, ini fasilitas apa aja Pak yang didapetin untuk tim yang akan bertanding nanti? Ya, kalau saat ini alhamdulillah sudah selesai. Kita mempunyai beberapa ruang dan fasilitas untuk pemain official gitu ya, wasit dan lain-lain itu sudah selesai. Dan saat ini kita masuk di area ruang ganti pemain home ya. Bagus banget. Wow, keren guys. Ini untuk apa Pak? Tap-tap apa? Jadi itu ya. Sekarang bukan ya, jadi udah tap kunci ya? Tapping pakai kartu ya. Di sini ada apa? Desainnya memang ini ya, energik ya kita. Aduh, bagus banget. Nanti aku foto-foto lah di sini. Keren banget. Jadi ini fasilitasnya ini ya Pak. Terus ada apa lagi Pak kalau untuk? Ya, di ruang ganti pemain ini kita ada yang ditutup itu jacuzzi. Oh, ada jacuzzinya. Itu fasilitas. Oh my God, ada jacuzzinya, gile. Oh, ini fasilitasnya. Di sini selain ada tempat ini ya, ini lengkap ya dengan papan, nanti bisa pemain, pelatih coba-coba strategi tandingan. Oke, apa segala macam di sini ya. Terus di sini ada toilet untuk pemain, terus
jacuzzi untuk berendam gitu ya. Wah, ini jacuzzinya, waduh, belum bisa nyala Pak. Kita belum bisa coba. Oh ini enggak ya, jacuzzinya itu aja ya. Keren, bagus. Keren ya? Iya, ini terus di sana ada lagi Pak, atau Di sana ada. ini tuh lewat sini ya? Oh ini apa? Ini toilet. Wah guys, di sini ada ruang masasnya. Tuh lihat. Nanti ini akan kalau misalnya udah ada tim yang bertanding, ini buat ruang masasnya. Keren ya. Terus itu tadi toiletnya. Terus ada juga toilet difabel ya? Ya. Ini di sini. Toilet difabel. Wah, di sini ada toilet sama dengan urinoir. Wah. Ini semua karena standar internasional, kita boleh dibilang juga fasilitasnya setara bintang 5 ya. Oh iya nih Ini kelihatan. bentuk hospitality ya, yang sudah kita desain dari awal. Nah ini harus kita jaga sama-sama ya. Jangan lupa juga untuk kalau misalnya ada pertandingan itu tadi penting harus bayar ya. Harus beli secara resmi tiketnya karena pengelolaan ini kan pasti mahal banget ya Pak. Itu perlu bantuan dari kita semua lah, kerjasama ya dari semuanya. Pak, tapi untuk event terdekat yang akan bertanding apa tuh Pak? Ada? Tunggu ya, itu masih Belum ya? Belum, masih rahasia. Oh, masih banyak rahasia nih ternyata. Nanti nggak surprise Oh kalau kita gitu. ngomong di sini. Wah, nanti next kita boleh nih undang Pak Anies nih. Pak, bocorin dong Pak, ada apa aja Pak? Karena kan semuanya tergantung keputusan gubernur ya. Nanti kita lihat ini yang home ya. Iya, nanti Oke. kita bisa lihat yang away. Sekalian kita lihat dari dekat kali ya rumput ya. Nah ini dia guys, sesuai dengan standar FIFA ini harus ada warming up room yang indoor. Tuh, jadi ruangannya ada di dalam. Mas ini kan tadi aku lihat keliling dan oke. aku juga tahu, kita semua tahu bahwa stadion ini adalah berstandar internasional. Nah, Iya. penilaian standar internasional tuh ada berapa pilar sih yang dinilai tuh apa aja gitu Mas yang Iya, masuk? jadi kalau kita melihat ya dari sisi desain, Jakarta International Stadium ini didesain dengan standar FIFA, di mana ada beberapa technical requirement. Oh itu cukup banyak dan cukup rumit. Kompleks ya. Penilaiannya ya. Mulai dari luar sebenarnya dari landscape-nya atau set plan-nya, terus kemudian fasilitas yang harus ada di stadionnya. Tadi kita sudah masuk ke locker room ya, itu ada home, away, itu juga salah satunya bagian dari requirement dari standar FIFA. Kemudian fasilitas lain untuk media ya, seperti kita berada di ruang ini nih. Kita Konferensi pers ya? Iya, kita di ruang presscon atau ruang konferensi untuk media. Ini juga standar FIFA harus ada. Dan di samping situ yang ada pintunya itu nanti ada ruang kerja untuk medianya. Oh, ruang kerja untuk media di sana. Misalnya ada pertandingan ya, mereka mau kerja ya, meliput untuk dirilis, di posting itu, Bisa. kita sudah menyiagakan ruang khusus untuk Oh, oke, media. Nanti kita keren. bisa lihat sama-sama. Nah, Pak, tapi kalau kita ngelihat nih di atas ini kayaknya lucu kan, unik Lucu ya? banget. Iya, unik banget. Ini ada filosofinya nggak sih? Kenapa kok dibuat bolong-bolong segitiga-segitiga gini? Iya, inilah yang kita sampaikan tadi ya, bahwa Jakarta International Stadium karena dibangun di Jakarta tentu tidak melupakan kearifan lokal. Ini merupakan stilasi transformasi desain dari Gigi Balang. Wah. Jadi ada unsur Betawinya juga. Betawi juga ya, yang iya, iya. diterjemahkan dalam bentuk modern. Ya, jadi inilah semangat dan filosofi kearifan lokal yang kita usung di interior Jakarta International Stadium. Sama juga tadi kayak di lift juga ya, kita Iya, lihat ada juga iya, kan unsurnya sama ya. Jadi ternyata nggak cuma sembarangan aja nih guys. Jadi yuk kita coba lihat ke yang lainnya yuk Pak. Oke, siap. Guys, kita sekarang udah ada di area lapangan utama nih. Mas, ini kalau rumputnya kayaknya beda nih kalau aku lihat dari pandangan mata secara sok-sokan aja. Ini gunain apa bahannya lapangan ini rumput apa Mas? Ya, di Jakarta International Stadium kita menggunakan jenis rumput namanya rumput hybrid. Hybrid. Pertama kali di Indonesia.
Pertama kali di Indonesia Iya. yang menggunakan rumput hybrid. Di mana komposisinya 95%-nya rumput natural, 5%-nya sintetis. Oh, jadi yang dimasuk dengan hybrid itu ya? Campuran antara alami dengan sintetis. Ya, dan ini rekomendasi atau standar FIFA juga. Oke, jadi ini memang keunggulannya itu apa sih Mas kalau hybrid itu Ya, sendiri? rumput hybrid yang jelas dari sisi ini ya, ketahanan. Kita memiliki durasi 3 kali lebih lipat digunakan untuk waktu jam bermain dibandingkan dengan rumput natural. Kalau rumput natural itu rata setahun bisa dipakai kurang lebih 300 jam. Kalau rumput hybrid ini bisa sampai 1000 jam per tahun. Jadi kita 3 kali lipat lebih ya? Betul, hampir 3 kali lipat ya kurang lebih ya. Selain itu ketahanan ya dari rumput sendiri. Karena kan kalau digunakan untuk pertandingan, rumput kan makhluk hidup juga ya. Iya. Jadi dia lebih tahan dengan jumlah jam ya atau jumlah pertandingan lebih banyak dari rumput natural. Ini kualitas rumputnya dengar-dengar sama standar di Allianz Arena. Iya betul, karena ini juga sebenarnya standar internasional. Jadi semuanya sama ya? Setara dengan rumput di stadion di Eropa ya, atau di dunia ya, seperti stadionnya Real Madrid ya, itu juga dia hybrid. Kemudian beberapa stadion kelas dunia itu rata-rata sudah menggunakan rumput jenis Hybrid semua ya? Nah, terus Mas kalau untuk kayak konsultasinya gitu, konsultan katanya juga sampai berkonsultasi dengan konsultan yang biasa ngebangun stadion-stadion di Liga Primer ya? Iya, betul. Wow! Jadi pada saat perencanaan, karena kita ini nggak tanggung-tanggung ya di Jakpro diberikan penugasan dari Pak Gubernur untuk membangun stadion olahraga bertaraf internasional. Maka kita juga meng-hire juga konsultan. Jadi konsultan itu sebenarnya ada konsultan dari kami, dari anak usaha, mereka yang berpartner dengan konsultan dari UK yang sudah biasa mendesain stadion-stadion kelas dunia. Itu yang terbaru di Premier League, mereka mendesain stadionnya milik Tottenham Hotspur ya. Spurs. Iya. Terus kemudian untuk Piala Dunia Qatar itu juga mereka terlibat dalam perencanaannya. Perencanaannya. Jadi ini didesain dengan perencanaan yang matang dan kita memiliki konsultan yang memang dipastikan sudah memiliki pengalaman dalam mendesain stadion kelas dunia. Jadi nggak tanggung-tanggung ya guys ya. Terus Pak, kalau dari tadi aku tuh tertarik sama yang atap ya. Tadi aku belum sempat selesai nanya-nanya. Ini katanya dia berapa tadi Pak? 1080 panel surya ya? Oh iya. Betul nggak? Betul ya? Ada Betul. panel suryanya. Ya, 1080. Iya, itu untuk pemenuhan green building memang ada energi yang terbarukan ya. Kita pasang panel surya ini di 2 sisi, ini di timur barat ini kita jejer, kalau dari sini nggak kelihatan. Iya ya. Karena di atas atap itu ada di atasnya ya. surya, ya. Nah, terus kalau itu berarti mereka emang fungsi untuk green buildingnya itu sendiri sudah diperhitungkan, termasuk salah satunya atap itu ya. Ya, nah ini atap buka tutupnya. Nah ya ini yang ditanyain sama teman-teman semuanya, teman-teman online. Ada atap buka tutup ini ya Pak? Iya. Ini atap buka tutup atau retractable roof. Nah, ini dalam proses penyelesaian akhir untuk instalasinya. Jadi dia buka tutupnya utara selatan nantinya. Oh, bentuknya tuh gini ya. Rapat separuh-separuh ya, separuh utara, separuh selatan, kumpul di tengah. Oh, ketemu di tengah gitu ya. Wah, keren banget. Terus kalau ngomongin atap, aku denger juga tuh sempat ngelihat katanya ada jogging tracknya di atas, Pak. Itu benar? Tuh, sini. Ada ya? Itu kan ada tangga itu ya naik. Ya. Jadi itu jogging tracknya? Ya betul. Jadi di sekeliling rooftopnya di perimeter ini ada wahana ya. Kita bisa keliling di atap stadion. Ini 360 ya kelilingnya ya. Benar-benar muter. Kita bisa lihat view Ancol, view laut, pantai ya. Karena ini sangat dekat nih dengan pantai. Kita ke barat dikit bisa lihat view ke arah Kota Tua. Kemudian kita ke selatan bisa melihat skylight dari gedung-gedung tinggi di Jakarta. Jadi di atas ini amazing sekali view-nya. Tapi udah pasti dipastikan aman kan? Soalnya tinggi banget sih, sekitar 72 meter ya? Iya, sekitar 72 meter ya. Wow. Terus tapi kalau ini terbuka untuk umum nanti Pak, atau gimana? Nantinya akan dibuka untuk umum. Oh, nantinya akan dibuka untuk umum. Untuk bagaimana prosedur segala macam masih nanti menyusul ya? Oke, ini keren banget. Jadi udah ada atap buka tutup semuanya. Lengkap banget deh guys. Nanti, aduh pokoknya kalian harus, kalau udah dibuka harus kesini ya. Iya, harus wajib kesini. Wajib kesini, dan kita udah gak sabar banget nunggu pembukaannya kapan. Pokoknya ditungguin, kalau bisa
Kalau kita bisa hadir, maunya hadir nanti pas saya. Makasih banyak ya, Oke. Mas. Makasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Aku mau keliling-keliling lagi ya. Oke. Buat semuanya makasih banyak udah nonton. Mudah-mudahan dengan stadion yang udah berstandar internasional ini, udah keren banget semuanya. Tapi juga jangan cuma stadionnya aja yang naik standarnya, tapi semua stakeholder untuk sepak bola Indonesia juga makin keren. Mudah-mudahan federasinya, penyelenggaranya, pemain, dan juga semua supporternya mudah-mudahan makin kece. Thank you for watching.